Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Tata Niaga bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini adik-adik saya akan menambahkan cara bagaimana melakukan pengolahan dari hasil data yang sudah adik dapatkan untuk melengkapi tugas papernya adik-adik sekalian. Nah, untuk mengolah data tersebut kita akan menggunakan eViews 10. Ini tergantung dengan yang adik-adik download, apakah dia eViews 10 atau eViews 9 atau eViews 8. Tapi pada dasarnya cara penggunaannya itu sama. Nah, sekarang silahkan untuk dibuka pertama kali yaitu eViews-nya, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Sembari juga adik-adik juga saya persilahkan untuk membuka sekalian data yang sudah adik-adik dapatkan agar nanti lebih mudah untuk mengcopy paste tanpa harus mengimpor satu persatu. Nah, sekarang di sini kita mulai dari yang awal yaitu create a new eViews Word file. Nah, ini dia. Nah, pertamanya adik-adik. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang silakan frekuensinya adik-adik buat, entah itu annual atau apa. Nah, kebetulan untuk data yang saya punyai ini adalah data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bulan Agustus, dan itu merupakan data bulanan. Oleh karena itu di sini saya akan mengklik monthly-nya, bulanan. Nah, start-nya itu saya mulai dari start date-nya itu saya mulai dari 2015 dan end-nya itu adalah 2019. Jadi bagi adik-adik nanti yang memiliki data tahun 2015, maka start date-nya adalah 2015, tapi kalau end date-nya berbeda dengan yang saya miliki, misalnya tahun 2020, maka di sini dibuat tahun 2020. Oke, sekarang oke kan? Nah, akan muncul seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita melakukan insert data, yaitu caranya adalah adik-adik tinggal mengcopy data yang sudah adik-adik miliki tersebut tanpa harus mengimportnya melalui pilihan menunya. Nah, seperti ini, di Ctrl C, kemudian tinggal di-pastekan di sini. Nah, di sini adik-adik sudah dibuat namanya. Di sini yang pertama itu adalah petani, kemudian yang kedua itu adalah konsumen, kemudian next. Nah, ini petani, kemudian ini konsumen, kemudian next lagi, sudah. Dan ini kita mulai start date-nya seperti yang saya sampaikan tadi, 2015. Jangan lupa di make sure. Jadi di sini 2015 bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai ke bawah. Nah, kemudian baru di finish. Nah, untuk finish ini sudah selesai, untuk pengisian data sudah selesai. Nah, sekarang adalah tahapan selanjutnya, bagaimana caranya supaya adik-adik bisa mendapatkan hasil yang adik-adik inginkan, atau melakukan run data, atau melakukan pemrosesan data yang sudah adik-adik miliki. Adik-adik bisa lihat di dalam materi yang sudah saya sampaikan bahwa PIT sama dengan 1 tambah B1 PIT dikurang 1 tambah B2 PT kurang PT min 1 ditambah B3 kurang B1 PT min 1 tambah B4X. Ini yang membicarakan tentang integrasi pasar vertikal tersebut gitu ya untuk modelnya. Nah, dari sini kan tentu saja tidak bisa dilakukan pengkopian seperti rumus dari yang sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, karena kita menggunakan alat analisis ini, caranya bisa adik-adik ikuti seperti yang saya lakukan. Jadi adik-adik silahkan klik quick. Kemudian adik-adik bisa melakukan estimate equation. Sini. Nah, kita karena menggunakan list square, jadi data kita adalah yang pertama itu, kalau kebetulan saya namanya petani, mungkin di adik-adik namanya produsen, jadi disesuaikan nama dengan yang ada di sini ya adik-adik. Jadi petani,
kemudian C ini ya, ini. Kemudian petani lagi. Diklik yang ini ya, petani. Nah, yang ini C. C-nya maksudnya adalah C yang tadi. Nah, ini yang C ini. Nah, kemudian yang di sini juga petani. Ini petani yang ini ya. Kemudian di sini ada -1. Kemudian spasi lagi. Kebetulan di sini di saya konsumen. Kalau adik-adik saya tidak tahu apakah konsumen juga atau tidak namanya. Ini tergantung dengan namanya ya adik-adik. Konsumen. Kemudian konsumen muncul lagi dia. Kemudian -1. Nah, sekarang ini sudah oke kan? Nah, inilah dia hasilnya adik-adik sekalian. Dia hasilnya. Nah, hasil inilah yang kemudian harusnya adik-adik lakukan copy paste semuanya. Nah, ini ya, copy paste semuanya. Dan ini yang hasil yang harus adik-adik munculkan di dalam papernya adik-adik. Nah, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Ibu, yang mana sih perhitungan IMC-nya? Ini kan baru sampai di sini, Bu. Nah, oke. IMC itu didapatkan dari ini dibagi dengan ini. IMC didapatkan dari IMC sama dengan si petani -1 dibagi dengan konsumen -1. Sedangkan untuk B2, untuk integrasi jangka pendeknya, integrasi jangka pendek itu adik-adik bisa dapatkan dari ini. Dari sini nanti baru adik-adik simpulkan. Kalau misalnya ini adik-adik bisa lihat 0,5 kan dia dibagi ya, bagi dengan ini ya, ini coba kita bagi di Excel agar kita bisa dapatkan, bagi di Excel agar bisa kita dapatkan sama dengan berapa hasilnya. Maka hasilnya adalah -1,57. Nah, dari sini baru bisa disimpulkan IMC -1,57. Nah, -1,57 adik-adik kan ini bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa kalau seandainya IMC-nya -1,57, dia apakah terintegrasi jangka pendek atau jangka panjang? Adik-adik bisa melihat di dalam syarat suatu pasar terintegrasi atau tidak pada bahan yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi di situ dijelaskan bahwa dalam jangka pendek IMC itu jika mendekati 0 atau IMC-nya kecil dari 1, integrasinya itu kuat. Berarti ini -1,57 artinya integrasinya kuat. Sedangkan B2-nya menunjukkan 0,07, berarti integrasi yang tadi jangka pendeknya kuat, jangka panjangnya itu juga kuat karena B2-nya besar dari 0,5. Berarti ini adalah bagian yang akan adik bahas di dalam paper adik-adik, ya. Nah, ini jangan lupa dimasukkan di dalam papernya. Adik-adik, untuk melakukan pengujian pengolahan data menggunakan eViews, sebenarnya adik-adik juga harus melakukan stasioneritas data, pengecekan stasioneritas data itu dengan menggunakan histogram ataupun melihat dari ini hasil dari F statistik dan segala macamnya. Akan tetapi untuk pertemuan kita saat ini saya hanya menghentikan kepada estimasi pengolahan data seperti ini saja dengan mengesampingkan dia stasioner atau tidak. Karena saya tahu mungkin datanya adik-adik yang adik-adik dapatkan tidak seluruhnya baik. Jadi silahkan untuk dikerjakan sesuai dengan tahapan ini.
Apabila ada pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar. Atas perhatian adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung adik-adik membuka video ini.